Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gini semua, perkenalkan aku Syifa Aulia Nurula dari jurusan PGSD UPI Kampus Purwakarta Angkatan 2017. Kali ini aku akan berbagi cerita seputar pengalamanku dalam menggapai kampus impian. Jadi jalur apa aja sih yang aku ikutin, kenapa aku hampir nyaris 9 kali ditolak. Nah, yang pertama itu jalur SNMPTN. Alhamdulillah aku mendapat kesempatan untuk mengikuti jalur SNMPTN ini, dan ternyata ditolak. Baru pertama kali ya nggak apa-apa ya, masih pemanasan gitu, karena aku mikirnya ini tuh hanya sebuah hadiah gitu dari usaha selama 3 tahun sekolah. Jadi ya kalau nggak keterima juga nggak apa-apa, nggak sedih buat aku mah, ya gitu, biasa aja lah, slow man. Nah, yang kedua itu aku mengikuti jalur rapotnya Poltekkes. Awalnya sih ragu gitu kan, karena Poltekkes kan IPA banget gitu ya aku sadar diri lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya untuk mencoba. Nah, tiba pengumuman ternyata nggak lolos juga Sobat Geni. Ya nggak apa-apa lah, masih pemanasan, ya nggak apa-apa gitu, sabar gitu kan. Nah, terus yang ketiga aku mengikuti jalur rapotnya UIN. Nah, aku berharap nih yang ketiga ini aku bisa lolos gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak juga gitu. Tapi ya tetap aku berdoa sama Allah, semoga aku diberi keajaiban di yang ketiga ini gitu. Tapi ya qadarullah ya Sobat Geni, ternyata masih ditolak. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini tidak mematahkan semangatku untuk mengikuti jalur tes selanjutnya. Nah, itu udah ketiga kali kan ditolak. Nah, yang keempat kali itu aku mengikuti jalur tes tulis Poltekkes. Karena kan ada beberapa teman yang ngajak juga, terus ya apa salahnya juga dicoba, iya benar gitu kan, siapa tahu kan, kita kan nggak tahu gitu keberuntungannya ada di mana, jodohnya ada di mana. Ya udah tuh aku ikut. Nah, ketika hari pengumuman tiba nggak lolos lagi. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, yang penting aku udah coba gitu. Itu udah 4 kali loh ditolak, dan rasanya wah luar biasa. Tapi masih biasa aja, karena aku ngerasa bahwa aku masih bisa berjuang di SBMPTN. Nah, yang kelima ini aku ikut jalur SBMPTN. Aku sebelumnya aku itu banting setir gitu kan, dari IPA ke IPS gitu, karena jurusan yang aku pengenin di kampus tuh ya rata-rata IPS gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus banting setir dari Saintek ke Sosum. Nah, memang itu sudah direncanakan sama aku dari aku kelas 12 SMA semester 2 gitu. Berarti aku harus usaha lebih dong, karena aku harus mempelajari materi-materi IPS. Ya itu sebenarnya ketinggalan banget kan, tapi nggak ada salahnya kalau kita berusaha seperti itu. Nah, ternyata padahal harapan aku tuh tinggi banget di SBMPTN ini. Aku berharap tuh SBMPTN itu bakal lolos. Ternyata enggak, teman-teman. Pokoknya yang namanya nangis sejadi-jadinya, galau, gak mau ketemu orang tuh ya bener-bener gitu aku rasain gitu. Jadi apa yang diceritain sama kakak kelas kating-kating tuh bener adanya, aku rasain sendiri gitu. Galaunya gimana, nangisnya gimana gitu. Kayak apa sih, gue udah bimbel online, udah bimbel offline, tapi kok hasilnya malah gak keterima gitu, kayak sia-sia gitu. Ya gimana sih nyalahin diri sendiri, gitu aja nggak bisa gitu, masa gitu aja nggak lolos gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Terus ya apa ya, galau ya, namanya juga nggak keterima, apalagi udah ditolak 5 kali kan, gimana nggak galau coba. Nah, terus aku masih berusaha tuh, karena katanya UIN buka jalur tes tulis khusus UIN.
yang khusus UIN seluruh Indonesia itu. Nah aku ikutan teman-teman. Nah itu yang ke-6 ya aku ikut. Aku berharap sih di yang ke-6 ini aku bakalan lolos gitu, karena kayak masa sih udah 5 kali ditolak, mau ditolak lagi aja gitu. Tapi ya aku berdoa juga sama Allah, semoga di yang ke-6 ini aku keterima gitu kan. Dan ternyata teman-teman gak keterima juga, udah 6 kali ditolak. Ya udah gimana ya gitu, udah sampai kayak putus asa, tapi masih ada jalan menuju Roma. Jadi yang nggak jadilah putus asanya. Nah yang ke-7, aku ikut seleksi mandiri UIN Bandung yang diadanya hanya di UIN Bandung aja gitu, mandiri UIN Bandung. Nah iya deh kalau nggak salah, pokoknya mandiri UIN Bandung aja, lupa deh teman-teman ya kalau salah, mohon ya koreksinya gitu. Nah aku ikut mandiri UIN Bandung dan ternyata hasilnya ditolak juga teman-teman. Udah 7 kali tuh ya. Terus kayak aduh gitu, ini udah bukan pemanasan lagi karena ditolak terus gitu, sampai kayak ya Allah sebenarnya aku kuliah di mana sih gitu, udah 7 kali ditolak, aku belum dapetin kampus yang gimana ya nerima aku gitu, sejadi-jadi sepenuhnya nerima aku gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu, aku masih sabar, masih ikhlas. Nah disinilah teman-teman kesabaran kita diuji sama Allah. Nah terus yang ke-8, aku ikut seleksi mandiri UNS, karena pada saat itu UNS mengadakan seleksi mandiri pakai hasil SBMPTN. Aku ikutlah gitu, nggak apa-apa kan, kita coba. Dicoba ternyata aduh ini nggak ngerti ya kalau misalnya air mata udah sebanyak apa gitu, itu udah ke-8 kali pengumuman tiba masih ditolak juga. Beribu kata maaf sudah aku terima, aku maafkan. Tapi ya gimana ya teman-teman, kalau belum jodoh, belum takdirnya ya aku juga tidak bisa memaksakan gitu. Udah tuh di yang ke-8 kali ditolak ini, aku memutuskan untuk ya udah kayaknya ke swasta aja deh gitu. Kayaknya lebih baik ke swasta, karena kan kita nggak boleh memaksakan ya kehendak gitu. Ya udah aku memilih ke swasta. Nah pada saat itu alhamdulillah Unisba masih buka gelombang ketiga jalur rapot. Nah aku mencoba untuk mendaftarkan diri dan aku menyimpan penuh harapan aku di Unisba ini gitu ya, di jalur rapot ini aku pasti keterima. Yang namanya pede banget itu pasti keterima tuh bener-bener gitu, udah ngebayangin aku bakal kuliah di Unisba dan kayak wah udahlah gue udah bakal jadi mahasiswa Unisba nih gitu. Udah kayak enjoy aja gitu, udah nggak diratapin lagi gitu, meskipun udah 8 kali ditolak masih bisa senyum di depan banyak orang. Ya nggak apa-apa lah ya, itulah yang namanya kesabaran. Nah terus nggak lama dari daftar Unisba, kebetulan UPI masih buka jalur mandiri, dan kebetulan juga UPI memakai hasil SBMPTN. Awalnya sih aku udah nggak mau ya sebetulnya. Yang pertama, karena udah sering banget ditolak UPI beberapa kali. Yang kedua, biayanya mahal, uang pangkalnya. Aku nggak mau memberatkan orang tua sebetulnya Sobat Geni. Nah, tapi orang tua meyakinkan aku untuk mengikuti mandiri UPI. Ya udahlah, aku dengerin aja apa kata orang tua kali ini. Aku nggak mau keras kepala kayak yang udah-udah. Jadi aku dengerin apa kata orang tua kayak gitu kan. Nah, begitu aku daftar aja tuh ke UPI. Tapi jurusannya yang dipengenin kedua orang tua aku, bukan yang aku pengenin sebetulnya Sobat Geni. Dan itu kan waktu itu pilihannya ada 2. Terus aku bilang gini, ya udah ayah mau apa, mama mau apa, kayak gitu. Nah pada saat itu ayah aku minta aku di jurusan bimbingan konseling, dan mama aku maunya aku di UPI kampus daerah Purwakarta. Ya udahlah nggak apa-apa, itu pilihan mereka gitu. Tapi aku harus menerima gitu. Jadi aku ke diri aku bilang gini ya, kalau misalnya pilihan mereka salah satunya aku keterima, aku harus terima gitu. Karena kan ridho
Allah ridho orang tua ya, kalau orang tua kita udah ridho pasti Allah juga bakal ridho gitu kan. Ya udah tuh aku daftar. Nah kebetulan pengumuman Unisba dan UMUP itu jaraknya cuma 1 minggu gitu. Nah yang duluan pengumuman itu Unisba. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ternyata aku lulus di Unisba. Seneng banget teman-teman, karena udah ngerasa yakin dan percaya diri bahwa aku bakal keterima di Unisba gitu kan. Unisba gak bakal nolak aku, masa sih Unisba nolak aku gitu. Coba dulu, saking gimana sih namanya juga ngobatin diri yang lagi galau gitu, 8 kali ditolak. Ya udah gitu. Terus pas yang di UMUP itu aku kayak ngerasa bahwa kalau UPI nih gak keterima lagi nih, 9 kali nih aku ditolak nih, ya udahlah gak apa-apa kan Unisba udah dapet gitu. Jadi kayak biasa aja gitu, padahal kan UMUP belum ada pengumumannya. Terus temen aku bilang gini, cepet buka pengumuman UPI katanya gitu. Nggak, males gitu, lu aja nih bukain punya gua gitu kan, mana nomornya nih, kasihin kan di WA. Terus pas dibuka, Cip lu lolos. Nggak percaya karena masa iya aku lolos gitu kan, lagian juga udah aku mau Unisba gitu kan mikirnya. Cip lu lolos, bohong gitu. Beneran nih, kalau nggak percaya cek sendiri. Cek lah, pas dicek ya Allah ini tulisan merah lagi udah bosan sebenarnya. Cuman kayak ya udahlah gitu, 9 kali nih ditolak gitu, ya udah gitu. Terus masa iya sih dibuka sama temen keterima, dibuka sama aku ditolak gitu. Karena udah kebiasaan lihat tulisan merah, jadi ya kayak itu pasti ditolak nih, itu pasti ditolak nih. Ternyata aku buka sampai 3 kali ulang, keterima. Ternyata keterima. Kesalahannya itu yang pertama, aku terlalu percaya diri. Percaya dirinya apa? Terlalu aku pasti masuk gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh pede itu boleh, tapi jangan keterlaluan, nggak baik gitu kan. Yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman sobat ini. Nah yang kedua itu aku terlalu ambisius, jadi saking pengen di jurusan itu ya gimana pun caranya gitu ya, di univ manapun. Apa sih namanya, ya gimana sih namanya orang ambisius ya, pasti dia lakuin apapun itu gitu. Ternyata itu salah, terlalu ambisius juga gitu. Jadi tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya diperhatikan seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kesalahan yang ketiga, aku memilih jurusan yang passing grade-nya tinggi. Nah, pada saat tahun angkatanku itu kan lihatnya dari passing grade kan. Nah, aku tuh pilihnya yang tinggi-tinggi semua gitu. Padahal kan harusnya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi seperti itu Sobat Geni. Nah, lalu yang keempat, aku pilih univ dan jurusan yang jarang lulusannya dari sekolahku. Ternyata itu berpengaruh juga terhadap keterima apa enggaknya kita gitu di kampus itu, kayak gitu Sobat Geni. Nah yang kelima, kesalahan yang paling fatal dan utama adalah aku nggak dengerin apa kata orang tua. Jadi ya semaunya aja sendiri, karena pikirnya ya kan aku yang mau jalanin kuliahnya, kan aku yang bakal tahu kehidupan kuliah tuh kayak gimana sih nanti, aku pokoknya yang jalanin. Jadi kayak apa gitu, maksudnya ya aku juga tetap minta doa orang tua, cuman aku nggak dengerin apa kata mereka gitu. Ternyata harusnya kita tuh dengerin gitu, dan itu tuh dampaknya besar banget atas segala urusan kita ya teman-teman. Ya benar sih, kita benar harus mendahulukan orang tua tuh, ya itulah begitu. Itulah kesalahan yang aku dapatkan ketika aku hampir nyaris 9 kali ditolak. Karena aku punya tujuan yang aku sudah rencanakan sejak aku naik kelas 12 SMA, seperti itu. Nah, yang pertama itu tahun aku lulus, aku harus kuliah, nggak boleh nunda 1 tahun gitu. Karena banyak rencana yang aku pengen jalanin, dan tentunya terlepas kuliah ini harus tepat waktu gitu. Jadi gimana pun caranya ya tahun aku lulus di 2017, ya aku harus kuliah juga di tahun 2017 itu gitu. Jadi aku juga harus
masuk tepat waktu, lulus pun tepat waktu gitu. Nggak tahu ya, namanya juga kita punya tujuan kan, pasti tujuan sobat gini juga beda-beda kayak gitu. Nah yang kedua, alasannya itu dimanapun aku kuliah, di universitas negeri sekalipun, yang penting tuh itu universitas negeri gitu ya. Maksudnya dimanapun aku kuliah, di universitas mana, yang penting itu universitas negeri gitu. Terlepas nanti jurusannya apa, yang penting itu universitasnya negeri gitu. Jadi belum mikirin apa ya, kayak jurusannya mau ini gitu, yang penting universitasnya negeri aja gitu, aku dahuluin gitu. Dan ini juga alasan yang aku jadiin tujuan karena salah satu keinginan orang tua seperti itu. Nah yang ketiga itu, pada akhirnya ketika 8 kali ditolak, aku sudah merasa give up gitu ya, hopeless gitulah, gimana sih namanya juga 8 kali, nyaris 9 kali ditolak, yang terakhirnya kena prank. Pada akhirnya aku berpikir mungkin perjuanganku untuk tes masuk PTN itu dicukupkan sampai di sini. Dan pada akhirnya aku memilih kampus swasta gitu. Aku menggantungkan harapan yang lebih dengan memutuskan pilihanku masuk swasta. Dan aku yakin ini jalan terakhirku dan aku pasti lolos gitu. Ya gimana ya, namanya orang udah yakin, ya udah gitu. Padahal kan tujuan kita bukan itu, ya nggak apa-apa dicoba dulu gitu. Terus yang keempat, tapi ayahku tuh selalu meyakinkan kemampuanku dengan percaya bahwa aku tuh bisa, bahwa aku tuh mampu. Dan pada akhirnya dia bertanya gitu, Kak tuh di UPI tuh masih ada tes mandiri tuh, coba aja ikut gitu, siapa tahu kan gitu. Dengan wajah penuh harap dan aku memutuskan untuk daftar UPI gitu. Lalu aku bilang kan kalau mandiri UPI itu mahal ya gitu, kayak ya bisa sampai puluhan juta lah, sobat gini pasti tahu kan. Tapi ayahku tuh bilang nggak usah mikirin uangnya dari mana gitu, karena rezeki kan sudah ada yang atur. Apalagi kita niatnya itu menuntut ilmu gitu, ini niat yang baik, pasti Allah mudahkan rencana kita seperti itu. Jadi insya Allah segala sesuatunya itu pasti mudah kayak gitu. Prinsip yang aku pegang waktu itu apa ya, bisa sekuat itu tuh, yang pertama itu doa orang tua. Tiap pagi nih ya, selama masa seleksi dari mulai SNM sampai UM Mandiri UPI yang aku ikutin tuh, tiap pagi aku bilang gitu, Mah ya doain aku ya, semoga aku lolos dan aku masuk universitas yang diimpikan gitu kan. Terus ya itu aja gitu setiap hari itu gitu. Yang kedua, aku berdoa juga sama Allah gitu. Ketika kita sudah minta orang tua, yang pastinya mintalah sama pemilik bumi ini, Allah gitu kan. Berdoa sama Allah, minta diberikan yang terbaik, karena aku sangat percaya gitu ya, bahwa Allah tuh sudah menyiapkan tempat terbaik untuk aku kuliah gitu. Jadi dimanapun itu nantinya seperti itu. Nah prinsip yang ketiga itu menjalankan ibadah wajib dan sunnah tepat waktu kayak gitu teman-teman. Pokoknya rajin banget lah, nggak tahu nih. Aku juga, sobat gini pasti juga merasakan kan hal yang sama. Tiba-tiba rajin ibadah tepat waktu. Kayak ada langsung cepet gitu sholat kayak gitu. Nah terus yang keempat, sholawat. Ini tuh paling penting banget. Aku sholawatin kampus-kampus yang udah aku ikut ujianin waktu itu tuh. Karena kan ditolak, jadi ya jadi ya sholawatinnya berarti tinggal sisanya waktu itu. Ya udah, tapi sholawatinnya ya sholawatin kebaikan ya, semoga tahun ini aku lolos kayak gitu. Tiap hari aku sholawat, kalau lagi diem ngelamun sholawat gitu kan, kepikiran aja gitu kan, ya harus sholawat gitu. Karena bener-bener apa ya, kayak diem tuh bener-bener sholawat gitu, nggak diem ngelamun, nggak gitu kayak gitu. Terus yang kelima tuh, dan pastinya itu ada kata-kata yang selalu aku pegang. Kata-katanya tuh kayak gini nih ya, Allah tahu proses kita seperti apa,
Nah, pasti Allah juga akan memberikan yang terbaik sesuai dengan proses dan porsi kita. Nah, itu tuh kata-kata yang selalu aku pegang. Nah, dan yang enggak yang terakhir. Ini masih yang keenam. Yang keenam itu berbuat baik sama orang. Jadi setiap ada orang ketemu di jalan atau entah itu siapa, kenal apa enggak kenal, saudara gitu, itu ya kayak ya berbuat baik mah enggak hanya materi aja ya teman-teman, dengan kita memberikan senyuman gitu kan, kayak gitu menyapa, itu kan berbuat baik juga ya sama orang gitu. Terus setiap orang yang ketemu sama aku mintain doa gitu, doain aku ya semoga tahun ini aku lulus gitu. Iya kan kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan teman-teman ya. Jadi setiap ada orang aku mintain doa kayak gitu. Nah yang terakhir, jaga lisan. Ini penting banget, kita nggak boleh seucap-ucapnya. Jadi harus pakai lisan-lisan yang baik ya. Selama kita mau ada hajat gitu, nggak hanya hajat aja sih, sehari-hari pun kita harus menggunakan lisan yang baik gitu. Kayak gitu teman-teman sobat ini semua. Nah perasaanku setelah masuk UPI itu ya seneng banget gitu ya. Akhirnya impian aku, tujuan aku untuk masuk universitas negeri itu sudah terbayarkan gitu. Alhamdulillah gitu. Allah menjawab doa-doaku meskipun di jurusan yang awalnya tuh aku nggak pengen gitu. Tapi aku tahu gitu dimanapun jurusannya kan awalnya juga yang penting di universitas negeri gitu kan. Tapi aku yakin gitu Allah pasti beri aku kemudahan gitu, karena aku berdoa ya Allah kalau memang ini UPI memang yang terbaik, aku mohon gitu selama perkuliahan aku minta kemudahan darimu, entah itu menyelesaikan perkuliahannya, entah itu tugas-tugasnya, lingkungannya gitu. Dan alhamdulillahnya pun di kampus UPI ini aku mendapatkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik gitu. Jadi ya teman-teman, banyak hikmahnya sebetulnya ya. Kita nggak tahu sepahit apa perjuangan seseorang, tapi yang jelas semua itu ada hikmahnya. Kalau kita bisa memetiknya, pasti itu akan menjadi pelajaran yang indah selama seumur hidup kita kayak gitu. Nah apa sih itu namanya ya udah gitu aja, tahu semester demi semester aku lewatin, dan alhamdulillah bener loh Allah tuh kasih kemudahan gitu ya, meskipun kenyataannya adalah ngeluhnya gitu, tapi ya tetap ada aja gitu ya kemudahan yang Allah kasih gitu. Ya itulah janji Allah gitu. Nah buat sobat gini semua, mungkin ya aku nggak tahu di luar sana ada yang usahanya melebihi usahaku. Aku apresiasi sekali usaha kalian gitu ya, karena tidak ada usaha yang sia-sia, pasti akan ada hasil yang luar biasa gitu. Nah buat sobat gini yang udah masuk di universitas yang diinginkan, di jurusan yang diinginkan juga, aku ucapkan selamat gitu kan. Nah buat yang masih berjuang, tetap semangat, karena perjuanganmu itu nggak hanya sekedar kalian masuk universitas loh. Perjuanganmu itu bakalan terus-terusan ada selama kamu masih hidup gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk berjuang, apalagi mencari ilmu. Nah sedikit kata-kata dari aku dikutip dari salah satu buku pengembangan diri, lupa penulisnya siapa. Ada kata-katanya itu gini, ketika kita mengubah pola pikir kita, maka kita mengubah hidup kita. Nah, sekarang tentukan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, sebelumnya menutup sharing ini, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada UPI Generation, Sobat Geni, dan terutama kepada founder UPI Generation, Teh Icis, yang sudah mempersilahkan aku untuk berbagi cerita. Semoga cerita aku ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa ambil yang baiknya ya, yang buruknya dibuang lah, nggak boleh ditiru kayak gitu. Sekali lagi, tetap semangat, tetap berjuang,
perjalanan masih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Game.